Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Agus sampaikan kembali teori tentang kemagnetan bumi. Nah, kalau kita perhatikan, kita kemarin sudah belajar tentang magnet batang atau kemagnetan. Nah, sekarang kita teori tentang kemagnetan bumi. Begini, di dalam kemagnetan bumi yang kita rasakan karena kita berada di daerah khatulistiwa, kita tentu tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh magnet, ya, sesuai dengan teorinya kemarin bahwa yang namanya magnet itu letaknya adalah pada kedua ujungnya. Jadi kalau ini magnet magnet jarum, nah pada ujung jarum-jarumnya ini maka kekuatan magnet yang terbesar. Demikian hanya bumi kita ini terdiri dari dua kutub, utara dan selatan, maka di kedua kutubnya itu terdapat magnet yang sangat besar. Nah, sekarang kita definisikan kutub utara bumi. Ini namanya kutub geografis. Ini kutub selatan bumi, ini namanya kutub geografis. Sedangkan kutub magnetnya bumi itu letaknya pada kutub utara. Jadi kutub selatan magnet bumi itu letaknya pada kutub utara. Sedangkan kutub selatan bumi itu terdapat magnet yang dinamakan dengan kutub utara magnet bumi. Jadi kalau kita letaknya di utara, kutub utara, maka kita akan berada pada kutub selatan kemagnetan bumi, gitu ya. Jadi sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi pengertiannya begitu, jangan lupa. Sekarang yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan, ini gambaran yang kedua. Kalau kita perhatikan, kenapa sih yang namanya kompas ini kok selalu menyimpang? Jadi ketika kita tunjuk arah utara, jadi kita menunjuk arah utara, terus kemudian kita letakkan ini magnet jarum, maka magnet jarum itu tidak selalu tepat, tidak mau tepat, mesti bergeser. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut deklinasi. Jadi penyimpangan medan magnet kompas dari arah utara bumi yang sebenarnya. Nih, jadi tidak bisa tepat. Penyebabnya adalah jadi sudut deklinasi letak-letak kutub magnet bumi ini tidak selalu tepat, ya, tidak selalu tepat. Jadi kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Jadi tidak selalu tepat. Karena posisi yang kita tentukan secara geografis itu letaknya di A, ternyata kutub utara atau kutub magnet bumi itu letaknya tidak di A, mungkin bergeser dari A atau dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan sudut deklinasi. Nah, sekarang kita lihat ada dua pengertian deklinasi itu, deklinasi positif sama deklinasi negatif. Kalau positif itu ya kutub utara, artinya magnet jarum ini menyimpang ke arah timur, ya, ke arah timur dari kutub utara, jadi geser ke timur. Itu baru dinamakan dengan deklinasi positif. Dengan sebaliknya, deklinasi negatif itu menggeser ke arah barat, ya. Tuh. Oke, itu berkaitan dengan sudut deklinasi. Ada lagi yang berikutnya, yang kedua, yaitu sudut deklinasi. Apa yang dimaksud dengan sudut deklinasi atau inklinasi? Sudut inklinasi itu kalau kalian perhatikan gambar orang yang ada di sini, ya, ini. Nah, pengertian inklinasi itu dilihat dibentuk dari magnet jarum dengan arah horizontal. Jadi kalau ini garisnya seperti ini, horizontal lurus datar.
horizontal itu datar, maka magnet jarum yang kita letakkan itu miring. Jarumnya itu tidak rata, jadi dia akan jomplang. Nah, ketika jomplang itu maka dinamakan dengan sudut inklinasi. Jadi penyebabnya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, jadi tidak sejajar. Jadi ya memang kemagnetan itu namanya yang ukur manusia, sehingga manusia itu tidak bisa mengukur tepat. Nah, sekarang apakah itu harus dirubah tepat dan sebagainya? Tidak. Ini hanya sebagai teori, untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya, dan di samping itu kemagnetan bumi itu selalu dinamis, bisa berubah setiap saat, seperti hanya yang terjadi di kutub itu. Kalau kalian perhatikan, badai aurora itu letaknya di kutub-kutub ini, maka dan itu selalu berubah-ubah sesuai dengan gerak dari atau rotasi dari bumi. Oke, kita lanjut. Ini berkaitan dengan ini, sehingga ada dua pengertian, inklinasi positif dan inklinasi negatif. Kalian perhatikan, inklinasi positif itu selatannya ada di atas, ya. Sedangkan inklinasi negatif yang di atas itu adalah utaranya. Jadi kebalikan. Sudut inklinasi, ya, 90 derajat di daerah kutub. Sudut inklinasi 0 terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator. Jadi di daerah khatulistiwa persis itu bisa terjadi sudut inklinasi 0. Jadi kalau kita letaknya di garis persis. Nah, yang menjadi masalah itu ketika kita tidak bisa menunjukkan garisnya itu persis. Baik, jadi itu anak-anak berkaitan dengan teori kemagnetan bumi, ya, jangan lupa. Nah, sekarang Pak Agus lanjutkan teori yang kedua, yaitu medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Kalau pengertiannya itu di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat apa yang dinamakan dengan medan listrik. Nah, ini sudah diungkapkan oleh Ørsted pada abad ke-18. Jadi kalau dilihat dari sekarang ya sudah ratusan tahun. Jadi kalau kalian perhatikan dari kawat ini. Nah, ternyata kutub-kutub utara magnet bumi, kutub utara magnet jarum atau kutub magnet jarum ini selalu mengalami penyimpangan. Nah, penyimpangan ini terjadi karena ada aliran arus. Kalau arusnya diputus, maka dia tidak akan menyimpang. Itu. Jadi teorinya pertama begitu. Nah, teori pertama yang diungkapkan oleh Ørsted itu adalah ini. Kalian, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, ya, teorinya begini. Jadi kalau arusnya itu adalah menuju arah arus listrik, katakanlah ini ke atas, maka ini adalah medannya, ya, medannya. Ya. Oke, supaya mempermudah kita belajar, nah kita coba gunakan ini kaidah tangan kanan. Jadi cara menentukan medan magnet pada kawat berarus listrik bisa menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Jadi ibu jarinya sebagai arahnya arus, terus keempat jarinya menunjukkan arahnya medan. Demikian halnya kalau nanti arusnya itu berupa lingkaran, berbeda lagi. Kalau arusnya berupa lingkaran, maka ibu jarinya sebagai arahnya arus, sedangkan medan yang ditunjukkan oleh arahnya ibu jari. Gambarnya seperti ini, ya. Oke. Baik. Terus kemudian kalau kita perhatikan menggunakan kawatnya berupa lingkaran. Nah, seperti yang kita contohkan di ini tadi. Nah, ini, ya. Nah, sekarang teorinya kita pakai. Jadi kalau arahnya arah arusnya berupa lingkaran seperti ini, maka keempat jari
tangan kanan kita itu kita pakai sebagai arusnya, ya, sebagai arusnya, sehingga ya arahnya medannya itu sesuai dengan ini nih, yang hijau ini, ya, yang hijau, ya, yang hijau. Jadi kalau kita perhatikan, nah, jadi arusnya ini mengalir dari sini sampai sini, ujungnya di sini, maka gambarnya itu seperti ini, ya. Oke, ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat yang berikutnya. Sehingga kalau ini kita kembangkan, yang tadinya ini hanya satu, yang ini hanya satu lingkaran saja, sekarang kita kembangkan menjadi solenoid. Solenoid itu adalah kumparan seperti ini, medan magnet pada solenoid yang berarus listrik. Nah, kita perhatikan. Nah, sekarang caranya menentukan itu adalah menggunakan keempat jari kita. Jadi ini kita arahkan jari kita, ya, kita arahkan jari kita, karena yang empat jari kan mudah untuk kita kita membentuk lingkaran. Nah, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah arus atau medannya, maaf. Nah, ini adalah medannya. Ya, medannya kalau menunjuk ke jari tangan kanan kita, ini adalah ke tempatnya ibu jarinya, maka di sini adalah kutub utara, yang di sini adalah kutub selatan. Sama, ini teorinya sama. Oke. Nah, ini kita bisa belajar tentang teori itu. Oke, ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak dari dua teori tadi, kawat berarus, medan, kita gabung, ya. Oke, anak-anak, saya ulangi lagi bahwa ini adalah gaya Lorentz, bahwa yang kita sampaikan tadi bermuara pada terakhir gaya Lorentz, sehingga gaya Lorentz ini pengertiannya adalah bahwa jika terdapat arus listrik atau arus listrik berada pada pengaruh medan, maka akan terjadi gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah ini, jari tangan kita, tangan kanan kita, ibu jari menunjukkan arah arus, terus kemudian medan ditunjukkan oleh telunjuk, sedangkan gaya Lorentz-nya itu ditunjukkan oleh keempat jari, atau bisa menggunakan telapak, ya. Jadi ibu jarinya itu adalah tetap arah arus keempat ini, terus kemudian yang tegak lurus dengan telapak itu adalah gaya Lorentz. Jadi bisa seperti itu. Nah, terus untuk menggambarkannya, gaya Lorentz itu tidak hanya menggunakan seperti ini saja, ya, bisa juga menggunakan nih. Nah, ini untuk tanda silangnya ini adalah yang menembus papan, untuk yang titik itu menuju papan. Apa artinya? Menuju papan itu tegak lurus terhadap papan yang kita gambar, makanya sulit kan kita menggambarkannya. Demikian halnya untuk yang titik. Jadi caranya begitu. Terus kemudian tadi yang ini tadi. Nah, ini bisa kita gambarkan kalau kita menggunakan telapak, ya. Jadi B-nya itu ke tempat jari, I-nya tetap ibu jari, terus kemudian F-nya adalah tegak lurus, ya. Di SMP itu tidak perlu menggunakan sudut, sudutnya semua 90, sehingga I yang ditunjukkan, I ini bebas. Kalau sudah seperti ini bebas, tidak. Kalau baru menggunakan kaidah ini berbeda, sehingga F-nya itu bisa dihitung dari ini, besarnya medan, besarnya arus, dan besarnya itu panjangnya kawat, maka disebut dengan BIL. Semakin panjang kawat, maka semakin besar medannya. Terakhir, ini ya, terakhir
Nah, ini bisa kalian pakai